Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi pitch canvas. Anggota di sini ada saya, Muhammad Fazil, dengan NIM 10 40 42 400 365. Lalu ada teman saya. Saya Arya Satya Firdaus, NIM saya 104042400089. Dan saya Muhammad Ridho Al-Rashid dengan NIM 10 40 42 4022. Baik, di sini langsung kita mulai saja pada kolom pertama. Inovasi desain ini membantu Warkop untuk memberikan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan rokok yang menyatu di ruang makan dan menciptakan dampak signifikan dengan fokus pada efisiensi dan kepuasan pelanggan. Lalu pada kolom pertama ada pain plus gain. Pain plus gain di sini pertanyaan pertama adalah what problem are you solving for your customer? Di sini jawabannya asap rokok dari warkop yang mencemari udara di ruang makan bersama seperti ruang mak di ruang bersama seperti ruang makan. Hal ini mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan pelanggan, terutama yang bukan perokok, keluarga, dan anak-anak. Kedua pertanyaannya, what does the pain result in? Paparan asap rokok dapat menyebabkan masalah pernapasan dan kondisi kesehatan jangka panjang seperti asma dan masalah jantung. Banyak pelanggan merasa bau asap rokok tidak sedap yang dapat membuat mereka enggan untuk kembali. Pertanyaan ketiga, can you make the pain a human problem that everyone can relate to? Sebuah keluarga datang untuk menikmati hidangan di warkop, tetapi harus pulang lebih awal karena udaranya penuh asap rokok karena anak mereka batuk. Jadi mereka lebih mengutamakan kesehatan keluarganya. Lalu pertanyaan keempat adalah how many people need this problem solve market size? 70-80% populasi di banyak negara bukan perokok, sehingga menciptakan basis pelanggan potensial yang besar. Lalu pertanyaan kelima ada have you validated that people will pay to have it solved? Jadi menurut kami survei menunjukkan bahwa pelanggan akan menghargai sistem pemurnian udara, area merokok terpisah, atau kebijakan bebas asap rokok. Kita lanjut ke kolom berikutnya, produk. Di pertanyaan pertama, as simply as possible, how does it work? Solusinya melibatkan pembuatan area khusus merokok dan bebas asap rokok, atau memasang sistem penyaringan udara untuk menghilangkan asap rokok dari ruang bersama. Kedua pertanyaannya, what does your product do for customers? Hal ini memastikan udara lebih bersih dan bebas asap rokok di ruang makan atau di ruang bersama itu, eh, kenyamanan dan melindungi kesehatan pelanggan. Pertanyaan ketiga, what can your customers do as a result of your product? Pelanggan dapat menikmati makanan di lingkungan yang lebih sehat dan nyaman tanpa terpapar asap rokok. Pertanyaan keempat, what opportunities do you provide for people to be faster, more cost effective, more efficient, happier, and safer? Solusi ini membantu menarik basis pelanggan yang lebih luas sehingga meningkatkan keberlanjutan bisnis. Lalu pertanyaan kelima, how have you tested it with customers? Uji coba merokok ini atau sistem penyaringan udara di Warkop ADD ini mengumpulkan pendapat pelanggan dan mengamati kepuasan pelanggannya. Lalu kita lanjut ke kolom berikutnya, what's unique? Pertanyaan pertama, how do you help your customers get result differently to your competition or alternative? Berbeda dengan warkop seperti konvensional yang biasanya, yang mengandalkan jendela atau kipas angin yang terbuka agar sirkulasi udara lebih baik, kita menggunakan sistem penyaringan udara yang canggih untuk membersihkan udara secara efektif seperti exhaust, ventilasi yang cukup, dan eh, fitur-fitur lainnya. Lalu pertanyaan kedua, what what's new and innovative about your solution? Kami menggunakan filter udara partikulat, efisiensi tinggi, dan sistem sirkulasi udara yang baik. Kami menyediakan lingkungan yang lebih bersih secara real time. Baik, lanjut. Sini kita penjelasan produk demo yang dimana ruang khusus merokok berada di lantai 2. Dan di lantai 2 dan di sini tuh kita ada gambaran denahnya. Disediakan asbak di setiap meja untuk kebersihan dan kenyamanan perokok, dan juga ada exhaust di atapnya, dan juga ada jendela untuk
memperlancar sirkulasi udara. Lanjut. What's unique? Berbeda dengan warkop seperti konvensional yang mengandalkan jendela ataupun kipas yang terbuka, kita menggunakan sistem penyaring udara canggih untuk membersihkan udara secara aktif. Menggunakan filter udara, partikulat efisiensi tinggi, dan sistem sirkulasi udara. Dengan itu, asap-asap rokok dapat keluar dengan cara teratur, dan sirkulasi udara dapat berjalan dengan lancar. Customer traction. Sejauh ini proyek kami mendapat banyak dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Jadi kami merasa proyek ini sukses untuk mendarat. Pilot customer kami yaitu para masyarakat non-perokok akan tetap nyaman dengan adanya pembangunan ruang khusus merokok di Warkop ADD. Untuk sejauh ini masyarakat non-perokok dan perokok mendapatkan hasil baik dari proyek kami satu ini. Masyarakat non-perokok mendapatkan kenyamanannya sendiri dan perokok pun dapat mendapatkan kenyamanannya sendiri. Setelah kami mempublikasikan proyek kami di media sosial, kami mendapat review baik dari berbagai kalangan masyarakat, serta mengubah persepsi warkop sarang asap rokok menjadi warkop bebas asap rokok. Lanjut ke bisnis model. Kami dibayar karena kami mengusulkan inovasi dan membuat perencanaan desain ruangan. Yang kedua, meningkatnya tren gaya hidup sehat dengan menyajikan makanan dan minuman sehat, dan juga bebas dari asap rokok. Kami mendapat keluhan terhadap asap rokok yang menyebar tak beraturan dari para masyarakat non-perokok yang sedang berada di warkop. Sehingga kami mencoba menanggapi keluhan tersebut dan membantu memecahkan masalah tersebut. Boleh ke scroll lanjutnya. Lanjut ke investment. Nah, tentu saja sebelum kita memulai pembangunan warkop tersebut, kita tuh mencari investor. Saya dan rekan-rekan saya mencari investor sebanyak-banyak mungkin untuk menyiapkan modal. Dan juga untuk memaksimalkan dari pemodalan tersebut, saya dan rekan-rekan saya itu menyisihkan sebagian besar uang jajan kami. Dan kita tuh menyediakan melebihi target guna berjaga-jaga. Dan dana dari investasi ini paling besar kita akan alokasikan ke pembangunan ruangan khusus warkop. Dan kita akan menciptakan dan memfasilitasi supaya warkop lebih nyaman antar pelanggan, baik pelanggan perokok maupun non-perokok. Dan karena diperlukannya modal yang cukup besar, kita akan mencari investor sebanyak mungkin. Dan tipe investornya itu investor yang berorientasi pada aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan. Dengan adanya dari dukungan investor, jaringan yang kuat dan keahlian yang baik, kita berharap dari proyek pemisahan area merokok di warkop ini dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan daya tarik warkop, dan memberikan contoh yang baik. Lanjut ke tim. Di sini kita memiliki tim yang memiliki kreativitas, memiliki kekreatifan untuk menyediakan konsep warkop dan juga fasilitas nyaman mungkin. Dan tim kami juga cukup inovatif dan juga kita akan menyediakan warkop yang mengutamakan kenyamanan pelanggan, baik pelanggan perokok maupun tidak merokok. Dalam mewujudkan kenyamanan bagi pelanggan, tim kita memiliki keterampilan dan juga kreativitas yang tinggi dalam pemisahan area merokok di warkop. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, bisa menghubungi saya sendiri yang bernama Rido, dan juga rekan saya ada Arya dan juga Fazil. Dan nomor-nomor sudah tercantum di situ. Dan kenapa saya dan juga teman-teman saya sebagai mahasiswa dan juga bentuk aksi dari keluhan pelanggan yang tidak merokok akan tetapi mereka tetap terpapar asap rokok. Nah, kita ingin menyediakan lingkungan warkop yang ramah terhadap pelanggan baik yang merokok maupun tidak, sehingga warkop kami dapat dinikmati dari berbagai kalangan. Lanjut ke penjelasan PPT mengenai strategi untuk mengatasi masalah asap rokok yang mengganggu kenyamanan pelanggan di area makan warkop ADD. Dan kepada rekan saya, Muhammad Fadil, dipersilahkan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mulai dari latar belakang. Latar belakangnya adalah asap rokok yang bercampur dengan ruang makan menjadi tantangan serius karena mempengaruhi kualitas udara, kesehatan, dan kenyamanan pelanggan lain. Lalu kita ke tujuan. Tujuan di sini kita meminimalkan paparan asap rokok bagi pelanggan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan individu dengan kesehatan tertentu. Jadi mereka bisa menikmati makanan atau hidangan semuanya menjadi lebih nyaman.
Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan ada wawancara, melibatkan narasumber, satu pemilik usaha, satu karyawan, dan satu pelanggan. Lalu ada observasi, mengamati secara langsung keresahan yang dialami. Lalu ada survei, mengumpulkan informasi dari pengalaman yang dirasakan dari tiga sisi pandang. Lalu ada temuan utama di sini, temuan utama yang dari penelitian pengguna yang kami lakukan, ada prevensi non perokok. Mayoritas pelanggan non perokok merasa terganggu oleh keberadaan asap rokok di ruang makan. Namun dari kepuasan eh, pelanggan menurun karena pelanggan mulai mempertimbangkan untuk mencari tempat lain karena masalah ini, terutama pelanggan keluarga dan kelompok yang lebih peduli dengan kesehatan. Lalu dari sisi wawasan ada pengelompokan pelanggan. Ada dua kelompok utama pelanggan perokok dan non-perokok yang memiliki kebutuhan dan ekspektasi berbeda terhadap suasana warkop. Dan potensi peluang bisnis menyediakan area khusus merokok yang modern dan nyaman dapat menjadi nilai tambah. Lalu ada permasalahan yang kita temukan di sini adalah tidak ada pemisahan ruangan. Asap rokok menyebar ke seluruh ruangan, jadi kenyamanan di antara dua dua pengelompokan pelanggan ini menjadi berbeda. Lalu ada menurunnya kepuasan pelanggan berakibat kepada eh, menguranginya loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Lalu ke slide selanjutnya ada problem statement. Problem statement di sini, how might we overcome the problem of cigarette smoke that disturb the comfort of customers in Warkop ADD dining area. Personanya adalah target pengguna yang untuk penyelesaian masalah di sini adalah satu ada pemilik Warkop Pak Soleh, lalu ada Wildan sebagai karyawan Warkop dan Naufal Dafa sebagai pelanggan karena mereka terlibat langsung dalam permasalahan ini. Lanjut ke slide berikutnya. Ada idea di sini. Pendekatan yang digunakan oleh kelompok kita untuk menghasilkan ide ini adalah dengan cara brainstorming. Berikut adalah temuan ide utama dalam mengatasi masalah rok, asap rokok di warkop ini. Kita menemukan tiga masalah ide utamanya. Satu ada membuat ruangan khusus merokok, dua ada membuat banner larangan merokok, tiga memperbanyak ventilasi udara. Nah, dari ketiga ide tersebut kita jadikan menjadi satu. Lalu ada prototipe di sini. Prototipe yang kami buat adalah lantai satu dibuat banner lantai satu area bebas rokok, no smoking. Nah, jadi untuk eh, pelanggan perokok sendiri kita tempatkan di ruangan khusus merokok di lantai dua, yang dimana kita lengkapi dengan fasilitas meja dan asbak supaya kebersihan dan kenyamanan perokok pun terjaga di sana. Dan kita berikan exhaust untuk peletakan exhaust di sendiri bersilangan bertujuan supaya penyaringan asap merata. Dan kita tambahkan ventilasi untuk sirkulasi udara yang baik di setiap sisi dan pintu masuk kaca untuk meminimalisir asap yang akan keluar ke area makan di lantai satu. Baik, untuk slide selanjutnya saya serahkan ke Arya Satya. Oke, untuk selanjutnya ada testing. Metode testing kita adalah dengan cara melakukan wawancara dan menunjukkan ide yang kami tawarkan. Kemudian ada feedback yang kami terima cukup positif. Masyarakat non perokok merasa lebih nyaman dengan teraturnya asap rokok dan masyarakat perokok aktif merasa lebih leluasa merokok tanpa khawatir dengan orang lain. Lalu ada change made. Memperbaiki dengan semua saran yang ada pada feedback seperti elemen-elemen, font, dan peletakan furnitur. Iteration. Proses iterasi memberikan banyak pelajaran berharga bagi tim, mulai dari pentingnya fleksibilitas hingga memahami kebutuhan pengguna secara mendalam. Selanjutnya ada dampak. Dampak yang kita hasilkan lingkungan lebih nyaman dan sehat. Non-perokok dapat menikmati suasana warkop tanpa terganggu oleh asap rokok. Kemudian ada peningkatan loyalitas. Pelanggan non-perokok lebih cenderung kembali dan merekomendasikan warkop ADD kepada orang lain. Adapun hasil yang kita peroleh yaitu ruangan khusus merokok adalah area yang dirancang khusus untuk pelanggan yang merokok, terpisah dari ruang makan utama. Ruangan ini dilengkapi dengan sistem ventilasi, exhaust, dan memperbanyak fasilitas meja dan asbak. Langkah berikutnya yang kami
eh, capai, yaitu pantauan harian, pengumpulan umpan balik, dan penyesuaian. Timeline yang kita pakai yaitu bulan ke-1 setelah ruangan selesai dibangun, melakukan penataan furniture. Bulan kedua, pelatihan staf untuk pengelolaan ruangan. Bulan ketiga, komunikasi kepada pelanggan. Dan bulan keempat, monitoring dan evaluasi, memantau operasional dan masukan dari pelanggan. Pembelajaran utama proses ini memberikan wawasan berharga tentang pentingnya inklusi, komunikasi, dan iterasi dalam merancang solusi untuk masalah nyata. Kemudian ada tantangan yang kami hadapi, yaitu kesulitan mendapatkan umpan balik yang jujur. Beberapa pelanggan merasa enggan untuk memberikan kritik karena khawatir dianggap mengganggu kebijakan warkop. Kemudian ada memahami akar masalah secara mendalam. Dan anggota tim yang memiliki pandangan berbeda tentang solusi yang terbaik. Kesimpulan dari PPT kami, yaitu proyek ini mencerminkan keberhasilan penerapan design thinking dalam menyelesaikan masalah nyata dengan cara yang relevan, efektif, dan berorientasi pada dampak jangka panjang. Kemudian ada rekomendasi dari kami, yaitu lakukan survei berkala untuk memahami tren baru dan kebutuhan pelanggan yang dapat diakomodasi di masa depan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan yang kami buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.